Sementara itu pemirsa, bakal capres Ganjar Pranowo menempati elektabilitas tertinggi di wilayah Jawa Timur menurut hasil survei terbaru Indikator Politik Indonesia. Dalam simulasi 3 nama, Ganjar Pranowo yang merupakan bakal capres dari Partai Perindo unggul dengan angka 43,9%. Sementara di posisi kedua ada Prabowo Subianto dengan nilai elektabilitas 33,8%, sedangkan Anies Baswedan menempati posisi ketiga dengan angka 14,4%. Survei terbaru Indikator Politik Indonesia terkait peta elektoral di Jawa Timur ini dilakukan pada 14 hingga 20 September 2023. Dan sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar kedua di Indonesia setelah Jawa Barat, Jawa Timur dinilai menjadi salah satu kunci kemenangan partai politik di Pilpres 2024. Bahkan berdasarkan hasil 4 kali pelaksanaan pemilu sejak 2004 hingga 2019 yang lalu, pemenang Pilpres selalu merupakan pasangan yang juga unggul di Jawa Timur selain di wilayah potensial lainnya. Jadi, apakah keunggulan Ganjar Pranowo dibandingkan baca pres lainnya di Jawa Timur berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia ini akan mengulang sejarah di pemilihan sebelumnya untuk tahun 2024? Lalu, apa saja faktor yang membuat suara Ganjar ini kian kokoh di Jawa Timur? Kita akan bahas lebih dalam malam hari ini bersama dengan para narasumber yang sudah terhubung melalui sambungan Zoom. Peneliti Indikator Politik Indonesia Kennedy Muslim, politisi PDI Perjuangan Guntur Romli, dan Wakil Ketua Umum Partai Perindo Boyke Nofrizon. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat malam Bapak-Bapak. Malam Fani. Baik, Mas Guntur tampaknya masih akan bergabung sebentar lagi. Kita masih akan menunggu kehadiran beliau yang juga akan bergabung bersama kita di dalam dialog malam hari ini. Kalau begitu saya ke Mas Kennedy terlebih dahulu. Mungkin bisa dijelaskan atau dielaborasi lebih lanjut terkait dengan hasil survei indikator terbaru ini terkait dengan keunggulan elektabilitas atau keunggulan elektoral Pak Ganjar terutama di wilayah Jawa Timur. Ya, Fani, survei indikator terutama di Provinsi Jawa Timur kita lakukan terhadap 1.800 responden dengan margin of error di kisaran 2,4%. Dan dari data survei kita temukan memang dari 3 kandidat baca pres yang saat ini mengemuka di publik, itu suara Mas Ganjar, elektabilitas Mas Ganjar masih yang tertinggi di kalangan pemilih di Jawa Timur. Seperti kita ketahui, memang Jawa Timur nantinya akan menjadi epicentrum atau battleground dari pertarungan elektoral di Pilpres 2024 nanti ya. Selain dari jumlah pemilih yang mencapai 16% atau hanya peringkat kedua di bawah Jawa Barat, Jawa Timur juga penting karena Jawa Timur adalah epicentrum dari basis sosiokultural organisasi Muslim terbesar di Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama atau kalangan Nahdien gitu. Dan ketika kita melihat tren dari suara baca pres yang ada saat ini di Jawa Timur, memang kita melihat ada momentum untuk 2 capres, yakni Pak Ganjar dengan Pak Prabowo, terkait dengan peningkatan suara mereka di kalangan pemilih Jawa Timur maupun di kalangan khusus pemilih NU gitu. Apa yang bisa menjelaskan kenaikan suara dari Pak Ganjar maupun Pak Prabowo selama 1 tahun terakhir yang terekam di survei? Saya melihat ada 3 faktor ya. Kalau untuk Mas Ganjar ini 3 faktor tersebut tentu saja Mas Ganjar adalah Gubernur Jawa Tengah gitu. Punya sebagai gubernur dari provinsi tetangga Jawa Timur, tentu saja pengenalan akan Mas Ganjar dari sisi latar belakang sosiokultural sebagai pemimpin di Pulau Jawa itu tentu saja merupakan salah satu faktor yang menguntungkan bagi Mas Ganjar gitu, yang mendongkrak elektabilitasnya di Provinsi Jawa Timur, provinsi tetangga Jawa Tengah gitu. Faktor kedua saya melihat ada faktor dari Jokowi efek itu sendiri gitu. Ketika kita melihat approval rating Pak Jokowi di Jawa Timur itu mencapai 86,8%, hampir 90%. Ini angka yang sangat tinggi sekali ya. Oleh karena itu, baca pres dalam hal ini Mas Ganjar dan Pak Prabowo sebagai 2 kandidat yang mengusung narasi keberlanjutan dari pemerintahan Jokowi tentu mendapatkan efek positif dari asosiasi sebagai penerus Presiden Jokowi gitu.
Faktor ketiga tentu saja pergerakan sosialisasi dari mesin partai maupun mesin relawan Pak Ganjar belakangan ini di bawah itu kita lihat punya efek, apalagi kita dari hasil survei kemarin di Jawa Timur kita menemukan bahwa PDIP masih sangat dominan di Jawa Timur, disusul dengan PKB kemudian Gerindra gitu. Jadi 3 faktor itu yang membuat Pak Ganjar saat ini punya momentum bagus, terutama di wilayah Jawa Timur yang akan menjadi battleground elektoral di Pilpres 2024. Baik, baik. Kalau bisa saya konklusikan begitu, ada 3 faktor yang mendukung ke elektoral Pak Ganjar Pranowo begitu di Jawa Timur. Sosok dari Ganjar Pranowo itu sendiri, kemudian Jokowi Effect, serta kekuatan dari mesin parpol begitu. Nah ini saya harus ke Mas Guntur. Mas Guntur, kita tahu Jawa Timur selama ini identik begitu dengan apa ya kita menyebutnya kandangnya Nadliyin begitu, NU dan juga parpol yang atau parpol tertentu begitu. Apa yang bisa Anda lihat dari sini? Dan kalau tadi disebutkan faktor ketiga yang mendukung elektoral Pak Ganjar begitu di wilayah Jawa Timur khususnya adalah kinerja dari parpol-parpol pendukung yang tergabung dalam kerjasama gotong royong ini. Tanggapan Anda? Iya, terima kasih Mbak. Jadi hasil survei indikator ini menggembirakan tapi belum melegakan. Jangan jumawa dulu ya Mas Gun. Hah? Jangan jumawa dulu ya kalau katanya orang Jawa Mas Guntur ya. Ya, gembira dalam arti Mas Ganjar di atas tapi belum lega karena belum di atas 50%. Ya, kita makanya tetap ini menjadi penyemangat lah ya bagi yang di Jawa Timur. Nah, kalau saya melihat memang ada faktor-faktor yang tadi sudah disampaikan dan saya setuju bahwa ada Jokowi efek dan sebagainya. Tapi menurut saya hal yang terpenting juga dicatat adalah karena Jawa Timur adalah basis dari Nahdlatul Ulama, dari kaum Nahdliyin, maka capres pilihan NU ini sangat kuat dan disitulah citra ke-NU-an Mas Ganjar sangat kuat identik ya dengan NU. Karena bagaimanapun Mas Ganjar ini adalah menantu cucu dari Kiai Hisham Kalijaram, tokoh NU yang sangat terkenal di. Mas Guntur, suaranya tampaknya ke-mute ini. Oke. Sinyal kurang stabil ya Mas ya. Oke. Mas Guntur, kita coba lagi. Oke, baik. Sembari kita menunggu kehadiran kembali atau kembalinya Mas Guntur dalam dialog malam hari ini, saya langsung beralih ke Bang Boyke saja kalau begitu. Bang Boyke, ini berarti apakah akan ada semacam strategi yang dikhususkan atau mungkin diubah sedikit begitu kemudian untuk menasbihkan gitu, kalau mau dibilang jangan jumawa sebelum nanti gong akhirnya berbunyi begitu, untuk menarik perhatian dari masyarakat di Jawa Timur, terutama kalau kita bicara mengenai Jawa Timur ini kan kandangnya tadi Nahdlatul Ulama. Dari Partai Perindo sendiri bagaimana Bang Boyke? Ya, saya pikir kabar yang disampaikan lewat lembaga survei indikator cukup baik. Lalu ini menjadikan cambuk kita bersama untuk lebih selektif lagi, lebih giat lagi dalam menggapai kemenangan. Nah, jangan juga kita terlena seperti disampaikan oleh Mas Guntur, semua teman-teman, semua kader partai politik, semua simpatisan Mas Ganjar, semua tim relawan Mas Ganjar, jangan terlena dengan kondisi riak saat ini. Nah, yang saya anggap bahwa hari ini hanya sebagai gambaran dari Pilpres yang sesungguhnya akan terjadi tahun 2024, tepatnya tanggal 14 Februari. Nah, kalau mengenai faktor-faktor yang disampaikan tadi, ya tadi sore pun saya menyampaikan bahwa tidak terlalu sulit untuk mengidentifikasi tentang DNA Mas Ganjar gitu loh. Kalau pertarungan politik 2024 nanti bermuara atau bertitik finalnya, titik nadirnya ada di Jawa Timur, karena kenapa saya bilang Jawa Timur? Karena 2019 itu Jawa Timur merupakan salah satu provinsi satu-satu yang terbesar peringkat emansipasi pemilihnya terhadap Pilpres 2019. Nah, kemungkinan besar Jawa Timur akan menjadi peringkat pertama juga untuk emansipasi para warganya untuk ikut dalam election Pilpres 2024 nanti. Karena itu tentunya sebagai
provinsi nomor 2 terbesar di Indonesia, yang partisipasinya nomor 1 di Indonesia. Nah, tentunya Jawa Timur menjadi magnet yang sangat menarik dengan perilaku tersendiri terhadap para calon presiden yang nanti ikut pada election tahun 2024. Ditambah lagi bahwa masyarakat Jawa Timur itu pemilihnya tentunya sangat mudah diidentifikasi ya. Karena kenapa? Bahwa Jawa Timur merupakan basis dari Nahdlatul Ulama. Jawa Timur merupakan basis dari Nahdliyin yang kurang lebih sekitar 80% masyarakat Jawa Timur adalah Nahdliyin. Nah, berbeda dengan provinsi lainnya ya. Kalau kita bicara Jawa Barat ya agak 50-50, bicara Jawa Tengah is okay tapi 50. Jawa Timur sangat luar biasa. Karena itu berebutlah para kontestan, para calon-calon presiden ini untuk mengambil hati para pemilih-pemilih Nahdliyin di Jawa Timur khususnya dan daerah sekitarnya seperti Jawa Barat, Jawa Tengah. Dan ditambah lagi bahwa faktor yang menempatkan Mas Ganjar hari ini memiliki hari ini ya saat ini ya sementara ini ya menempatkan pos nomor 1 di survei yang dilakukan sama indikator. Ya tidak terlepas dari beberapa poin tadi saya sampaikan tadi sore. Pertama tentang ketokohan Mas Ganjar sebagai tokoh lokal. Berbeda dengan Pak Prabowo yang notabene beliau adalah dianggap tokoh nasional yang kancah nasional. Ya. Tidak bisa face to face secara langsung terhadap penduduk lokal yang ada di Jawa. Berbeda dengan Mas Anies ya. Yang notabene beliau adalah mantan gubernur DKI Jakarta. Kalau Mas Ganjar itu adalah posisinya mantan dari 2 periode gubernur Jawa Tengah yang berseberangan dengan Jawa Timur. Nah, faktor satu itu yang akhirnya salah satunya menempatkan Mas Ganjar dengan posisi sangat luar biasa. Ditambah lagi Mas Ganjar berkomunikasi, berhubungan dengan komunitas dan kaum Nahdliyin itu bukan baru hari ini ketika beliau mau mencalonkan menjadi gubernur Jawa Tengah atau beliau menjadi calon presiden, bahkan juga pada saat beliau menjadi anggota legislatif. Tapi chemistry beliau sebagai seorang Nahdliyin, kita anggap sebagai Nahdliyin, disampaikan sama Mas Guntur tadi bahwa lingkaran keluarga Mas Ganjar ada lingkaran keluarga Nahdliyin. Jadi nggak bisa dikutak-atik. Kalau kita bicara Pak Prabowo, maaf, bukan. Kita bicara Anies juga bukan. Jadi ada keuntungan tersendiri Ganjar, begitu ya. Lingkarannya lingkaran keluarga Nahdliyin. Kalau ada klaim yang dilakukan oleh salah satu calon presiden yang mengatakan bahwa Pak Prabowo itu lebih nyaman misalnya. Ada ya isu yang beberapa saat yang lalu mengatakan Pak Prabowo itu lebih nyaman Pak Jokowi lebih nyaman dengan Pak Prabowo. Disampaikan isu itu viralisasi sampai tingkatan nasional. Seakan-akan diklaim bahwa hatinya Pak Prabowo, hatinya Pak Presiden Jokowi ada di Pak Prabowo. Bagi saya itu klaim yang dilakukan oleh pihak tertentu, tapi klaim itu sudah terprovokasi, klaim itu sudah hilang dan sudah ambiar bahasanya gitu ya. Ya kenapa? Karena tadi disampaikan sama beberapa teman dengan Mas Ken, dengan Mas Guntur bahwa DNA dari Mas Ganjar notabene adalah memang beliau ada keluarga besar Nahdliyin. DNA dari Mas Ganjar, beliau adalah DNA-nya sama Pak Jokowi dari bicara tentang asli kedaerahannya, lalu soal DNA partai politiknya, DNA tentang prinsip-prinsip berpolitiknya beliau sebagai kader dari PDIP. Nah bagi saya ini adalah hal-hal yang menguntungkan Mas Ganjar yang tidak dimiliki oleh calon-calon presiden lainnya. Ditambah lagi kekompakan dari mesin politik partai koalisi hari ini yang dikomandoi oleh partai PDIP. Di situ ada partai Perindo, ada partai P3, ada partai Hanura. Itu sangat solid, itu sangat soliditas. Mereka bersama-sama bekerja. Lalu ditambah lagi sama teman-teman relawan yang tiada hentinya. Ini yang tadi disebut ya oleh Mas Ken ya. Baik, ini yang disebut oleh Mas Ken gitu mesin parpol yang Mas Ganjar sebagai calon presiden. Dan kemudian mudah-mudahan menjadi presiden tahun 2024. Nah, faktor satu lagi ya Mbak Fani yang sampaikan bahwa tahun 2024 hampir sekitar 50 sampai 56% itu pemilih di usia 17 sampai
40 tahun. Yang notabene mereka adalah pemilih-pemilih muda ya, dari komunitas teman-teman yang 17 tahun sampai 40 tahun. Oh, oke. Ini ya. Komunikasi politik Mas Ganjar itu sangat bisa diterima, smile-nya bisa diterima, gayanya itu bukan gaya yang dibuat-buat. Gayanya bisa terima publik, gayanya bisa diterima. Ya Mas Ganjar mewakilah ketokohan anak muda hari ini yang notabene sekitar 56-60% pemilih pemula tahun 2024 nanti. Baik. Saya harus konfirmasi kalau gitu ke Mas Boyke, terutama maksud saya ke Mas Guntur begitu, terutama terkait dengan bagaimana kita bisa tarik sejarahnya gitu dalam pemilu-pemilu sebelumnya, karena PDIP juga sudah terjun langsung begitu. Apakah ada karakter yang hampir sama begitu? Kalau melihat dari survei indikator, Pak Ganjar Pranowo ini unggulnya di Jateng, Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga Jawa Timur. Sementara ya, apakah ada karakter yang hampir sama begitu, saling bersinggungan ya, berhubung kita melihat bagaimana kondisi geografis dan juga demografisnya kan juga saling bersebelahan begitu, sehingga strategi yang juga dikedepankan atau dilakukan ini juga akan hampir sama seperti yang sudah dilakukan atau sukses dalam pemilu-pemilu sebelumnya, terutama dari PDIP. Mas Guntur. Baik, tampaknya Mas Guntur juga masih harus. Oke. Ya, enggak. Sorry. Oke, monggo Ya. Mas Guntur. Ya, jadi memang kalau Jawa Timur dengan Jawa Tengah kan memang basis dari PDI Perjuangan dan juga basis dari NU. Dan tadi sudah dijelaskan oleh Mas Boyke dengan bagus ya soal bagaimana bahwa simbol NU itu sangat kuat khususnya untuk di daerah Jawa Timur. Namun juga yang lebih penting juga adalah bagaimana Mas Ganjar itu sejak awal kan memang sangat dekat dengan para ulama, itu yang sangat kuat ya kalau daerah Jawa Timur ya. Kalau ulama NU ya tadi saya sebutkan bahwa beliau adalah mantu cucu dari Kiai Hisham Kalijaran Purbalingga yang sangat terkenal di kalangan NU. Kemudian beliau di Jawa Tengah dekat dengan Gus Mus, dengan Gus Baha, dan itu semua dilihat oleh warga NU khususnya yang di Jawa Timur. Dan tentu saja Mas Ganjar tidak hanya dekat dengan ulama NU, juga ulama dari Nahdlatul Wathon misalnya di NW ya. Tuan Guru Bajang yang ada di Perindu. Jadi ketika kedekatan itu muncul, maka ya rata-rata pemilih yang katakanlah santri ataupun muslim langsung mengafirmasi kedekatan itu, bahwa sosok Mas Ganjar memang bisa menjadi pilihan mereka. Dan itu juga menjadi salah satu menurut saya kenapa misalnya kayak kasus politik identitas tidak berlaku pada Pilpres kali ini. Kemudian tidak diserang lagi dengan isu PKI, isu non-Islam. Karena saya lihat memang Mas Ganjar itu punya kedekatan tersendiri dengan para ulama NU ataupun para ulama yang lain seperti TGB ya, yang ada di Perindo itu. Jadi yang membuat salah satu nilai plus ya, sehingga Mas Ganjar pun bisa diterima oleh kalangan santri, oleh kalangan NU, baik yang ada di Jawa Tengah ataupun juga di Jawa Timur. Tapi pada intinya menurut saya, bahwa sudah ada pergeseran di Jawa Timur yang selama ini dianggap sebagai basis dari partai tertentu, tapi sekarang ternyata sudah menjadi basis kembali dari PDI Perjuangan. Ada 31% kalau kita membaca salah satu dari hasil dari survei indikator, bahwa disitulah saya kira bahwa NU itu semakin lama semakin nasionalis pemilihnya. PDI Perjuangan akan dapat tempat, juga Perindo juga insya Allah juga akan dapat tempat karena ketika menampilkan sisi kebangsaan yang menjadi ciri khas dari kalangan NU itu sendiri. Itu Mbak Fani. Oke. Menarik melihat bagaimana dinamika begitu terkait dengan karakteristik yang ada di wilayah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga Jawa Timur terutama. Dan apakah resep kemenangan yang terjadi, kayak kalau misalnya kita koreksi lagi kalau saya salah, dan mungkin indikator politik Indonesia juga punya datanya begitu, Mas Ken. Apakah dalam pemilu-pemilu sebelumnya begitu, siapapun yang menang di Jawa Timur ini juga akan memenangi pemilu, dan apakah ini juga akan terulang begitu di tahun 2024? Tapi tahan dulu jawabannya Mas Ken dan juga Mas Guntur serta Bang Boyke. Kita akan dalami dialog ini di segmen berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami, Sindopra masih akan segera kembali sesaat lagi.